maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Selamat hari Minggu, sidang jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Patut kita mensyukuri kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Terlebih khususnya pimpinan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita berjemaat. Hari ini cabang Tupoku merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. Hari ini cabang Tupoku juga bersyukur kepada Tuhan karena telah melewati pekerjaan yang tidak ringan di sawah. Dan saat ini kita memasuki juga Minggu Sengsara Kristus yang pertama. Marilah kita merenungkan kasih Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Dan mari kita renungkan juga tentang ketaatan Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi dunia. Marilah melalui ibadah saat ini kita memandang salib dengan penuh rasa syukur dan perendahan diri, serta membuka hati untuk beribadah bersama. Saya ajak kita masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan bagi kita dalam ibadah Minggu Sengsara pertama saat ini, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat 2. Saya ajak sidang jemaat kekasih Tuhan kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian sabda Tuhan yang menjadi nas pembimbing ini, dan mari kita meresponinya dengan memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang keempat. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu, dan kata-kata selanjutnya. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu, Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah dengan penuh penyesalan dan perendahan diri, kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hadapan hadirat-Mu kami mengakui bahwa sering kali kami memilih jalan yang mudah dan lebih mengutamakan kenyamanan dan kepentingan diri sendiri daripada mengikuti kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan bentuklah kami menjadi umat yang taat kepadamu. Kami mengakui di hadapan hadirat-Mu, kami sering gagal memikul salib yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami cenderung mencari kemenangan yang instan, dan bukan kemenangan yang sejati yang datang melalui ketaatan dan kasih yang tulus. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk setia dalam memikul salib kami. Di hadapan hadirat-Mu kami juga mengakui bahwa pikiran kami seringkali dipenuhi oleh kebimbangan dan ketakutan, sehingga kami tidak jarang berjalan dalam iman yang goyah kepadamu. Dalam kesempatan ini, kami mohon kepadamu Tuhan, mari ampunilah kami yang lemah ini. Kuatkanlah iman kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dengar seruan kami, karena kami datang dengan hati yang penuh penyesalan, memohon anugerah-Mu yang besar. Pulihkan kami dengan kasih-Mu dan tuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 29. Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 dan 4. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dan kata-kata selanjutnya. Di muka Tuhan betapa hina diriku, bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 33 ayat 8. Demikian bunyi sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan ini. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikian sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan ini. Dan mari kita menyambutnya dengan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 36. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, dan kata-kata selanjutnya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh,
Sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Saya jemput sidang jemaat, kita berdiri. Saya ajak kita membaca berbalasan. Saya akan membacakan bagian ayat-ayat yang ganjil dan sidang jemaat kekasih Tuhan membacakan bagian ayat-ayat yang genap. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup bersesuai dengan Allah, karena doa yang ada di dalam mereka, dan karena kegigilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar dengan Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dia itu membawa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang sesat, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang jatuh. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memberikan kamu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru ini. Dan mari kita menyambutnya dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 249 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 249 bait 1, serikat persaudaraan berdirilah teguh, dan kata-kata selanjutnya. Serikat persaudaraan sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Disilakan kita duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33.
Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, dalam kesempatan yang indah di hari perhentian yang Tuhan khususkan, Tuhan kuduskan bagi kami, umat-Mu yang percaya, pengikut Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bersekutu bersama, mendapat kesempatan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami terbatas, kami tidak mampu memahami maksud firman Tuhan. Kalau Tuhan sendiri dalam Roh Kudus tidak menolong kami. Karena itu saat ini kami mohon, mari Tuhan dalam Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing. Sehingga firman-Mu yang kami bacakan, firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan, kami mengerti, kami menerimanya. Dan Tuhan dalam Roh Kudus yang kami andalkan untuk memampukan kami melakukan maksud firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk memberitakan sabda-Mu. Hamba ini manusia yang terbatas, bahkan tidak layak. Mari Tuhan pakai hamba-Mu ini. Roh Kudus Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini. Sehingga firman Tuhan dapat dimengerti. Sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memerahi Petrus katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian kekasih-kekasih Tuhan, bagian sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Berbahagialah setiap orang dan kiranya termasuk saya dan saudara. Karena kita selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan. Rindu untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Yesus, sejak Yesus memulai pekerjaan pelayanannya kurang lebih di usia 30 tahun. Dan sepanjang Yesus menjalankan pelayanan kurang lebih 3,5 tahun. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak gelar yang disematkan kepada Yesus. Selain yang Yesus sendiri ucapkan gelar itu tentang dirinya. Jadi ada gelar tentang mengatakan Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah air hidup, Yesus adalah pohon kehidupan, Yesus adalah pokok anggur yang benar, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah anak manusia. Kata atau gelar anak manusia kurang lebih ada 88 kali dalam perjanjian baru. Dan itu disampaikan oleh Yesus sendiri. Bukan yang disampaikan oleh orang lain. Mereka ada yang menyatakan Yesus ini sebagai nabi, ada yang menyebutnya sebagai guru. Tapi di saat kata atau kalimat anak manusia, itu Yesus sendiri yang menyampaikan. Sebagaimana dalam bagian firman Tuhan di ayat 31 tadi. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia. Apa maksudnya gelar anak manusia di sini, kekasih-kekasih Tuhan? Tentu di sini kita melihat pasangannya,
adalah gelar anak Allah. Apa yang membedakan gelar anak Allah dengan anak manusia? Gelar tentang anak Allah itu mau menyatakan tentang Yesus sebelum inkarnasi, atau Yesus sebelum ada di dunia. Yesus yang sudah ada dalam kekekalan, seperti yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menyatakan sebelum Yesus turun ke dunia atau inkarnasi. Menyatakan tentang Yesus itu adalah benar anak Allah. Kemudian Yesus adalah anak Allah karena Yesus ini saat ada dalam kandungan Maria, ia dibungkus oleh Roh Kudus. Ia tidak melalui kedekatan hubungan suami istri untuk menghasilkan seorang anak. Yesus dilahirkan dalam karya Roh Kudus Allah, menunjukkan dia adalah anak Allah. Nah, sekarang bagaimana tentang anak manusia? Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia dikelompokkan dalam perjanjian baru ada 3. Yang pertama, Yesus mau menyatakan bahwa ia anak manusia tapi yang berkuasa. Yang kedua, Yesus mau mengatakan dia anak manusia, manusia sejati, tapi yang menderita, yang disalibkan, yang kemudian mati. Yang ketiga, Yesus dalam gelar sebagai anak manusia adalah yang akan dimuliakan. Jadi kalau kita baca 88 kata atau kalimat tentang anak manusia di dalam perjanjian baru, maka kita akan temukan 3 hal itu, termasuk dalam bacaan kita ini. Dalam bacaan kita ini, kekasih-kekasih Tuhan. Bahkan kalau kita mau melanjutkan, kalau kita mau melanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya dari bacaan tadi, itu dia menyatakan ada 2 hal dari 3 hal tadi. Gelar anak manusia dilekatkan dengan kuasa, yang kedua tentang menderita, dan ketiga tentang dimuliakan. Kita lihat yang kedua, yang ketiga ada di sini. Yang kedua, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit kemudian. Nah, kita melihat ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan. Tapi fokus kita kali ini, karena kita masuk pada minggu sengsara yang pertama, maka fokus kita anak manusia yang menderita. Kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang penderitaan, tapintanaya, selagi kita ada di bumi ini, tidak akan mungkin satu orang pun tidak mengalami yang namanya penderitaan. Baik itu secara fisik, kalaupun tidak fisik, yang pasti secara perasaan, secara batiniah, pasti manusia akan mengalami yang namanya penderitaan. Tapi menderita sebagai Kristen itu hal lain. Kalau menderita itu pasti untuk semua orang, tetapi menderita sebagai orang Kristen itu hal lain. Landasannya apa? Landasannya dari ayat 31 ini. Yesus datang ke dunia bukan mencari penderitaan. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari penderitaan, tetapi harus menderita. Kenapa? Karena itu
pilihan yang Allah sudah janjikan sejak kejatuhan manusia. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di sana ada hukuman, kutukan, tapi sekaligus perjanjian yang membawa harapan. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Keturunan dari ular meremukkan tumit Yesus. Kalau kita mau kasih terang. Tapi keturunan dari Hawa akan meremukkan kepala dari ular. Lebih terang lagi, bahwa iblis hanya mampu meremukkan tumit Yesus saat di kayu salib. Yesus dipaku kakinya. Tapi dengan kematian Yesus yang kemudian bangkit, Yesus meremukkan kuasa ular, kuasa iblis. Jadi kata kepala, meremukkan kepala, itu simbol yang menunjukkan kuasa iblis. Karena itu firman Tuhan mengatakan, hai maut, di manakah sengat? Dan kenapa Yesus harus melalui jalan itu? Kan bisa saja, kalau mau mengalahkan iblis, tidak harus menderita kan? Tidak harus Yesus melalui jalan salib. Kuasa Allah tentu lebih tinggi, jauh daripada kuasa iblis. Allah bisa tanpa melalui penderitaan untuk mematahkan maut itu. Tetapi kenapa keharusan pilihan jatuh pada jalan salib? Karena kekasih-kekasih Tuhan. Sesungguhnya penderitaan, hukuman salib itu saya dan saudara, manusia yang harus pikul. Tetapi Allah mengambil itu, supaya dengannya manusia melihat secara nyata bagaimana Allah dalam Yesus yang mengambil diri tubuh sebagai manusia dapat melihat betapa deritanya Yesus Kristus untuk mengambil penderitaan yang seharusnya manusia tanggung. Itulah makna gelar anak manusia. Mau menyatakan bahwa Yesus bukan saja Allah yang sejati, tetapi dia manusia yang sejati. Dia sungguh merasakan itu penderitaan. Dia sungguh merasakan itu fitnah. Dia sungguh merasakan dipermalukan. Saat ditelanjangi, saat diolok, saat diludahi. Yesus sungguh merasakan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hal yang kedua. Menariknya di sini. Karena Yesus secara terus terang menyatakan siapa yang membuat dia menderita. Yaitu ada 3 kelompok orang. Pertama, tua-tua. Kedua, imam-imam kepala. Dan ketiga, ahli-ahli Taurat. Kalau kita perhatikan, untuk yang pertama mewakili masyarakat, tua-tua, nakapalang, orang yang dipandang sebagai kepala dalam masyarakat, orang yang dipandang sebagai panutan di dalam masyarakat Yahudi. Mereka disebut sebagai salah satu dari 3 kelompok yang membuat Yesus ini menderita. Yang kedua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Yang ketiga, ini adalah orang-orang yang belajar
tentang agama, tentang Taurat. Mereka yang sungguh memahami tentang kerohanian dan yang mengajarkan tentang hal rohani itu kepada umat. Kenapa mereka-mereka ini yang justru membuat Yesus menderita? Ini kekasih-kekasih Tuhan. Pertama, karena iblis memang mau pakai orang-orang ini untuk menyatakan kalau sampai pemimpin-pemimpinnya sudah menolak Yesus, yang di bawah-bawahnya ini mau nantang apa lagi? Yang pada akhirnya tinggal mereka semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena pemimpin-pemimpinnya sudah menolak Yesus. Mereka yang telah belajar tentang nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama tentang datangnya Mesias. Dan tentang datangnya Mesias ini, kekasih-kekasih Tuhan, dalam konsep pandangan Yahudi, orang Israel, itu dia memang adalah keturunan dari Daud. Mereka yakin. Dan dia nanti akan diurapi sebagai raja, karena Mesias artinya yang diurapi. Dia itu sebenarnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau Allah menjelma menjadi manusia, pastilah dia dari lahirnya saja sudah menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang yang akan menjadi raja besar. Secara politik atau politis, pandangan dari bangsa Israel hadirin seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan di dunia. Itu konsep pikir mereka. Tidak akan ada bangsa manapun yang mampu melawan mereka saat Mesias yang datang keturunan Daud itu memimpin mereka sebagai raja. Saat mereka kemudian mendengar tentang Yesus ini yang melakukan mujizat dan mengajarkan hal-hal yang luar biasa, mereka cari tahu, dia ini anaknya siapa? Berasal dari mana? Lahirnya bagaimana? Oh, dapat informasi. Lahir di kandang, anak dari tukang kayu. Kenapa kamu percaya dia? Tanda-tanda seorang raja besar tidak ada dalam diri dia. Apalagi Yesus seringkali membuat para ahli Taurat, para imam-imam kepala, tua-tua bungkam saat mereka mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Semakin membuat mereka panas hati. Semakin membuat mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Jadi ini berhubungan dengan konsep. Dan konsep yang salah tentang Mesias itu dipakai oleh iblis untuk pada akhirnya mereka pemimpin-pemimpin agama menjadi akar, menjadi provokator, memprovokasi, mempengaruhi orang-orang untuk benci sama Yesus. Untuk pada akhirnya ramai-ramai berteriak, salibkan dia. Kekasih-kekasih Tuhan, saya yakin murid-murid waktu itu tidak mengerti. Tidak mengerti apa yang Yesus katakan ini. Karena konsep mereka hampir sama juga tentang seorang Mesias dengan konsep para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Karena itu kita melihat di ayat selanjutnya. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dalam bahasa asli atau bahasa Yunani, kata menegur di sini itu menegur dengan keras. Itu menegur dengan marah begitu. Jadi bayangkan Bapak Umum apa yang dilakukan. Dan kalau kita renungkan yang meskipun tidak tersurat di sini, tapi saya yakin bahwa saat Yesus menyampaikan itu, mereka baku lihat ini murid-murid. Ini omong apa? Kenapa omong bilang menderita apa? Ini guru besarnya kita. Bagaimana dia bisa dibuat menderita apalagi dibunuh? Tidak mungkin.
Baru omong begini terang-terangan, ini kalau dengarin tua-tua alil tor bahaya ini. Itu murid-murid itu saling berbisik atau bahkan berkata-kata dengan suara yang cukup jelas satu dengan lainnya. Dan yang paling tua dari murid-murid adalah Petrus. Dan Petrus memiliki karakter orang yang berani. Karena itu mungkin bilang, "Hai sudah Petrus, engkau yang paling tua, kau omong sudah." Jadi Petrus akhirnya tarik Yesus dan tegur Yesus. Karena Yesus tahu bahwa Petrus ini mewakili teman-temannya yang lain. Petrus ini mewakili teman-temannya yang lain. Maka kita lihat ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Kalau Petrus sendiri yang punya pikiran begitu, Yesus hanya menghadap kepada Petrus. Tapi banyak kejadian di mana Petrus yang tampil di depan. Sampai pada masa Yesus pun ditangkap. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Dari bagian yang ayat ke-33, ini penting sekali. Karena kita lihat dari nas pembimbing sampai pada petunjuk hidup baru, ada kaitannya dengan ayat ini. Ia memarahi Petrus katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan Petrus seperti apa juga yang dipikirkan oleh tua-tua. Hanya di dalam cara berpikir yang berbeda, tetapi yang sudah dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rancangan Allah, rencana penyelamatan Allah lewat jalan salib itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau sampai Yesus mengatakan nyala iblis, itu berarti Yesus tahu bahwa saat itu iblis sedang berada dekat dengan Petrus. Tuhan tidak bilang nyala Petrus. Kalau Tuhan Yesus bilang nyala iblis, berarti iblis ada di situ kan? Karena iblis pertama, saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, iblis mencoba menggoda Yesus, tetapi tidak mempan. Iblis, bapa segala dusta, dia akan coba mencari cara, dan orang-orang yang pertama dia incar adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, murid-murid Yesus, itu dia incar terus. Karena dia bilang kalau dia tidak mempan, maka orang-orang ini bisa saya pengaruhi. Dan Petrus sudah mulai terpengaruh oleh bujuk rayunya iblis. Saat Yesus mengatakan nyala iblis, iblis pasti kaget. Karena kata nyala itu kata yang juga Tuhan pakai. Yesus pakai saat ia menggoda Yesus di padang gurun. Jadi di sini Yesus mau mengingatkan iblis, kau mau menggoda siapa? Kalau saya tidak mempan, kau mau menggoda murid-murid saya. Yang kedua, setelah Yesus mengatakan nyala iblis, Yesus menyampaikan untuk para murid memegang hal penting ini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Cara berpikir iblis adalah cara berpikir makhluk ciptaan yang sudah memberontak terhadap Allah. Cara berpikir iblis agar manusia itu bisa memberontak, dan cara memberontak manusia adalah menjadi seperti Allah. Semua pohon di taman ini Allah berfirman, boleh kamu makan buahnya bukan?
Hawa bilang, tidak. Tidak semua. Karena di tengah ada yang dilarang. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat. Hawa masih ingat. Karena Adam yang disampaikan pertama firman Tuhan itu kasih tahu sama Hawa. Tapi apa kata iblis? Oh, itu sebenarnya karena Tuhan itu tidak mau untuk kamu sama dengan dia. Tidak. Kalau kita makan nanti kita mati. Tidak. Kalau kamu makan nanti kamu tahu semua. Kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Iya Mati itu apa Waktu itu kan orang pertama. Dorang tahu mati di mana. Jadi mati juga orang bingung apa itu mati. Iya kan? Jadi menjadi seperti Allah itu adalah suatu yang luar biasa. Sungguh menggoda. Inilah kekasih-kekasih Tuhan yang menjadi rencana manusia yang dipakai oleh iblis. Orang-orang tua-tua, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat seringkali menempatkan diri mereka seperti Allah. Mereka menafsirkan kitab-kitab menurut maunya mereka. Disitulah celakanya. Akhirnya konsep mereka dipakai oleh iblis. Konsep yang salah itu. Kekasih-kekasih Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Allah? Allah memikirkan bagaimana manusia selamat. Tapi iblis memikirkan bagaimana supaya manusia ini celaka. Binasa. Iblis sudah mengangkat panji kemenangan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita semua mewarisi dosa itu. Tapi puji Tuhan, dalam Yesus Kristus, Yesus mengambil itu. Kejatuhan kita. Gambar Allah yang Allah taruh, yang rusak itu. Menjadi mulia dalam Yesus Kristus. Yang sulung, yang menyatakan ketaatan secara sempurna. Jadi kita dipanggil untuk taat. Woi Bapak Pendeta, kalau taat ini bukan hal yang mudah, namanya kita manusia yang pasti tetap jatuh dalam dosa. Jangan memandang bahwa kita punya kemungkinan jatuh dalam dosa sehingga membuat kita menjadi pesimis atau membuat kita seperti tidak mau bangkit. Itu kuncinya. Jadi Rasul Paulus bilang jangan gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kita sudah mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah. Yang Allah minta itu adalah taat. Dalam ketaatan itu kita pasti akan merasakan penderitaan-penderitaan di dunia ini. Tetapi Roh Kudus akan menolong saya dan Bapak Mama untuk melewati itu. Saya percaya bahwa dalam perjalanan 17 tahun, khususnya 1 tahun dari tahun 2024 sampai tahun 2025 ini, cabang Tupopin melewati. Penderitaan baik secara pribadi, rumah tangga, persekutuan itu dialami. Dalam pelayanan dialami. Tetapi terpujilah anak-anak Tuhan yang tetap taat. Yang tetap berserah diri kepada Tuhan. Tetap komitmen untuk ikut Yesus dengan setia. Meskipun menderita. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang mengalami itu sehingga sukacita hari ini menjadi sukacita penuh. Tuhan terima kasih. Meskipun saya lemah. Meskipun saya orang yang berdosa, tetapi saya terus berusaha untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan terus menopang saya, memelihara saya sesuai dengan janji Tuhan. Ikutlah Yesus, meskipun menderita. Firman Tuhan yang lalu, syarat-syarat mengikuti Yesus. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut Yesus terus. Biarlah itu menjadi bagian dari kita anak-anak Tuhan yang ada di cabang Tupopu ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyanyi bersama pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Mari kita naikkan doa syukur syafaat, kita berdoa. Kami datang bersyukur padamu Tuhan untuk kesempatan indah ini. Kami beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar merenungkan sabda Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menolong kami memahami firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang kami andalkan terus menopang kami di dalam melakukan maksud firman dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar seperti Kristus, taat dan setia terus di dalam tujuan, dalam rencana rancangan Allah untuk kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Termasuk dalam kesempatan indah merayakan akan hari ulang tahun cabang Tupopu ini. Biarlah kami sebagai cabang Tupopu terus menyatakan kesetiaan, ketaatan kami kepada kehendak Tuhan. Kami terus belajar merenungkan apa-apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bukan kami mengandalkan pikiran kami, kemauan kami. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam menapaki khususnya 1 tahun dalam perjalanan persekutuan kami, Tuhan menuntun menyertai kami sebagai petani, sebagai pegawai wira swasta. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan kami merana di dalam berbagai pergumulan kami. Tuhan punya banyak cara untuk membuat kami melihat bahwa Allah kami yang hidup terus berpihak kepada kami. Allah kami yang hidup terus memelihara hidup kami. Allah kami yang hidup terus menyatakan janjinya dalam hidup kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu jika kami sepanjang 1 tahun ini belum mampu menyatakan rasa syukur kami lewat sikap hidup kami atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mengakui bahwa justru tidak jarang kami melalaikan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga bersyukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena sebagai majelis jemaat di dalam menjalankan pelayanan, Tuhan membimbing, menuntun kami, memberi otoritas kewibawaan kemajelisan untuk kami mampu menghadapi tantangan pelayanan yang ada. Ya Tuhan, dalam keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan, mari terus pakai kami. Perlengkapi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan hati pelayanan, dengan ketaatan dan kesetiaan yang sungguh. Dan kami berdoa secara khususnya bagi hamba Tuhan Ibu Guru Injil Naomi Redengu yang Tuhan tempatkan di cabang ini, yang sehari-hari bersama dengan majelis dan warga jemaat menjalankan akan kehidupan persekutuan bersama. Tuhan terus perlengkapi hamba-Mu. Terus bimbing hamba-Mu Tuhan. Jaga, lindungi, beri kesehatan yang cukup kepada hamba-Mu. Berkati keluarganya. Apa-apa yang hamba-Mu gumuli, Tuhan mari terus ada dalam hidup hamba. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami mendoakan juga untuk komisi-komisi, badan pengurus komisi, panitia, koster pengasuh, semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk pelayanan gerejawi. Terus berkati mereka Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan hari ini, kaum Bapa yang mensponsori untuk hari ini juga selepas ibadah ada acara syukuran bersama di hari ulang tahun ini. Tuhan berkati khususnya kaum Bapa. Tuhan terus memberikan hati yang terikat untuk bersama-sama memikirkan tentang jemaat ini, tentang cabang ini. Kami punya harapan besar. Tuhan terus berkarya di dalam kaum Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan indah ini kami juga bersyukur untuk pekerjaan di sawah khususnya. Karena itu hari ini
Kami masing-masing membawa ungkapan syukur kami. Tuhan, mari memberkati kami. Memberkati sawah ladang yang sudah kami kerjakan. Biarlah membawa hasil yang baik untuk kehidupan kami, Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami juga bersyukur karena kami beribadah dengan saudara-saudara kekasih kami, Musa dan Ika. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan ini. Hati mereka terpaut dengan Tuhan. Hati mereka terpaut dalam persekutuan dengan jemaat Tukmada, khususnya di cabang Tepopo ini. Biarlah dalam kebersamaan kami mensyukuri hari ulang tahun cabang Tepopo ini, membawa sukacita tersendiri dengan kehadiran kedua kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus. Kami datang menaikkan syukur dan harapan kami kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita. Pertama-tama kita akan menyatakan persembahan istimewa. Dan saya ajak kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, dan kata-kata selanjutnya. Di dalam Yesus kau nyatakan ya Bapa isi hatimu. Di dalam Yesus kau nyatakan ya Bapa isi hatimu. Curahan kasih kesukaan engkau limpahkan bagiku. Curahan kasih kesukaan engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dicari. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dicari. Kumuliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Kumuliakan kuasa kasih yang dalam Yesus. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Ku berserah sebulat hati dalam diriku tak kuingat lagi, lautan kasihku selami. Diriku tak kuingat lagi, lautan kasihku selami.
Namamu Yesus suci agung ya sumber kasih kurnia. Namamu Yesus sungguh agung ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang baka. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang baka. Yang bertelut bertanda tangan berlimpah-limpah kau kenyangkan. Yang bertelut bertanda